Halo teman-teman semua. Sekarang kita akan berbicara tentang record keeping. Nah, record keeping, beberapa hal yang perlu kita sadari bahwa record keeping sebenarnya intinya adalah sebuah dokumentasi dokumentasi yang dilakukan baik di rumah sakit, kemudian di klinik, kemudian di mana saja yang sehubungan dengan penata laksanaan untuk dokumentasi, sehingga disebut dengan record keeping. Sebenarnya ini adalah lanjutan dari bagaimana kita membuat informed consent atau informed choice yang sudah kita pelajari di awal. Nanti dari record keeping ini kita akan mengenal beberapa dokumentasi sehingga formulir atau instrumen yang bisa dibuat untuk informed consent ataupun informed choice dengan aplikasinya atau teorinya berdasarkan dari record keeping ini. Oke, kita ke slide berikutnya ya. Mudah-mudahan dalam materi kali ini kita akan lebih semangat untuk belajar. Oke, pada slide yang kedua, di sini kita akan mengenal bagaimana record keeping itu sendiri ya. Yang pertama, kita melihat dulu bagaimana record keeping itu disebut dengan dokumentasi. Nah, istilah dokumentasi sebenarnya ini berasal dari bahasa Inggris yaitu document, yang berarti satu atau lebih lembar kertas resmi atau yang disebut dengan official dengan tulisan di atasnya. Kemudian untuk nama yang lain bisa disebut dengan dokumentasi yang dikenal juga dengan istilah charting, recording, dan record keeping. Nah, kita melihat untuk chart itu sendiri adalah sebuah dokumen yang memberikan informasi yang berguna bagi pasien dan informasi tentang perawatan kesehatannya. Pengertian lain dari chart adalah sebuah grafik yang terdapat pada suatu papan yang memperlihatkan suatu pertukaran dan variasi dari temperatur, nadi, pernafasan, dan tekanan darah. Nah, untuk chart ini seperti temperatur nadi, pernafasan, dan tekanan darah biasanya di rumah sakit, PMB, ataupun kita sebagai bidan nanti kita mengenal dengan namanya partograf. Di situ banyak sekali yang perlu kita grafik ya, dari pembukaan pasien yang mau melahirkan, kemudian tekanan darahnya berapa, kemudian nadinya bagaimana, pernafasan seperti apa ya, tekanan darah dan hal-hal lain yang berhubungan dengan chart itu sendiri. Selanjutnya, record itu memiliki pengertian bahwa catatan yang berisi tentang kejadian otentik. Ya, otentik itu berarti kejadian yang asli. Ya, suatu kegiatan pernyataan, transaksi juga. Kemudian pengertian dari record adalah informasi yang berisi kenyataan. Ya, kenyataan atau kejadian dalam pelayanan yang diberikan atau penulisan tentang kenyataan yang menggambarkan tentang pelayanan yang otentik dan legal. Ya, kita sudah membahas tentang informed consent kemarin. Ya, untuk informed consent itu juga merupakan informasi atau catatan dengan kita memberikan sesuatu pemahaman dulu terhadap klien, tapi merupakan suatu kenyataan atau kejadian yang nyata dari apa yang dialami, sehingga nanti menggambarkan dari hal-hal yang akan dilakukan. Jadi dicatat, ada pernyataan, ada tanda tangan ya, sehingga informasi-informasi yang didapatkan benar-benar sesuai dengan apa yang diperlukan oleh pasien dan juga diperlukan kita sebagai tenaga kesehatan. Macam-macam untuk record keeping. Yang pertama adalah problem oriented report atau POR. Ya, di sini yang dimaksud dengan POR adalah suatu model pendokumentasian sistem pelayanan kesehatan
yang berorientasi pada masalah klien. Dapat menggunakan multidisiplin dengan mengaplikasikan pendekatan pemecahan masalah, mengarahkan ide-ide dan pikiran anggota lain. Jadi dokumen-dokumen ini merupakan hal-hal yang perlu kita lakukan dari dokumentasi record keeping. Jadi kalau untuk POR ini sendiri dia lebih fokus pada masalah klien ya. Dengan multidisiplin maksudnya berarti lebih dari salah satu, contoh bidan, perawat, dokter, ahli gizi, laboratorium itu dalam satu dokumentasi. Yang biasanya kalau seandainya kita bidan, biasanya kita menggunakan adalah SOAP ya. Jadi ada subjektif, objektif, assessment and planning seperti itu. Nah, kemudian untuk macam-macam record keeping yang kedua adalah source oriented record atau SOR ya. Nah, SOR ini adalah suatu model pendokumentasian sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi pada sumber informasi. Kalau tadi lebih kepada masalah klien, kalau source oriented record di sini itu lebih berorientasi pada sumber informasi. Jadi sumber informasinya siapa, bagaimana ya, itu pakai source oriented record. Kemudian untuk model yang ketiga adalah model charting by exception. Jadi charting by exception adalah sebuah model dokumentasi yang hanya mencatat secara naratif dari hasil atau penemuan yang menyimpang dari keadaan normal atau standar. Terdiri dari beberapa elemen inti ya, yaitu adanya lembar alur. Lembar alur ini bisa berupa SOP atau Standard Operational Procedure. Kemudian dokumentasi berdasarkan referensi standar praktek, protokol dan instruksi insidental. Jadi berupa SOP, instrumen dan lain sebagainya ya. Data dasar kebidanan, kemudian rencana kebidanan, kemudian berdasarkan diagnosis dan catatan perkembangan. Nah, ini saya ambil menurut Fauzia Afra dan Sudarti pada tahun 2010. Nah, ini macam-macam record keepingnya. Nah, macam-macam record keeping atau modelnya ini, kemudian nanti di slide berikutnya kita akan melihat contoh-contoh dari macam-macam record keeping itu apa saja. Nah, ini adalah contoh-contoh dari macam-macam record keeping tadi. Ya, salah satunya adalah contoh pendokumentasian dengan model charting by exception atau CBE. Ya, CBE di sini ada salah satu contoh di situ adalah Nyonya S, umur 34 tahun, datang ke rumah sakit umum daerah Sukoharjo, masuk dengan keluhan utama nyeri ulu hati, bla 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 dan lain sebagainya ya. Ada pusing. Kemudian hasil pemeriksaan di situ ada tekanan darah 140/100, mm air raksa, nadi 88, suhu 370. Usia kehamilan 28 minggu, tinggi fundus uteri 16 cm, odem pada wajah, tangan dan kiri, kemudian ada di JJ 120 kali per menit, pemeriksaan penunjang protein urin +2. Itu salah satu contoh untuk model charting by exception. Nah, kemudian saya juga memberikan contoh di sini karena kita memang di kebidanan ya, di kebidanan itu kita biasanya menggunakan dokumentasi adalah SOAP. SOAP itu adalah apa? Subjektif, objektif, assessment, and planning. Subjektif adalah didapatkan dari keluhan dari pasien itu sendiri sehingga disebut subjektif. Saya berikan contoh, Bu bidan, saya sakit kepala. Nah, itu secara subjektif dia sakit kepala, kita menuliskan di situ. Kemudian objektif itu didapatkan dari hasil pemeriksaan. Contoh, tekanan darahnya ternyata 140/90. Biasanya dia hanya 120/80, sehingga kemungkinan bisa saja dari sakit kepala itu
dihasilkan dari tekanan darah yang tinggi. Itu baru kemungkinan ya teman-teman. Jadi ini hanya saya memberikan contoh sekilas. Nah, kemudian asesmen itu maksudnya di sini adalah diagnosa apa yang bisa kita lakukan. Dari pemeriksaan ternyata pusingnya itu bisa disebabkan dari tekanan darahnya yang tinggi. Nah, kalau itu merupakan ibu hamil, itu akan disebut dengan diagnosa kebidanan, di mana nyonya siapa, umur berapa, kemudian GPA-nya berapa atau hamil keberapa, kemudian punya anak hidup berapa ya, kemudian ada abortus atau tidak, kemudian umur kehamilannya berapa ya, dengan contohnya karena di 140 kita beranggapan bahwa dia terjadi eklamsi ya. Jadi sebelum eklamsi itu namanya preeklamsi. Ya, kita berandaikan saja bahwa mendiagnosanya adalah preeklamsi, sehingga dari tadi yang saya sampaikan nyonya bla 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 dengan preeklamsi ringan seperti itu. Nah, kemudian planning di sini maksudnya rencana-rencana apa saja yang akan kita lakukan, kemudian pelaksanaannya apa saja yang akan kita lakukan. Contoh, tadi diagnosanya sudah ada ternyata terjadi preeklamsi ringan. Nah, apa yang bisa kita lakukan pada ibu dengan preeklamsi ringan sebagai bidan? Otomatis kita tetap harus sesuai dengan kompetensi kita. Ya, yang pertama observasi dulu tekanan darah atau tanda-tanda vitalnya semua ya, tanda-tanda vital mulai dari tekanan darah, nadi, respirasi, kemudian suhu badan. Ya, kemudian penyuluhan atau edukasi yang akan kita berikan masuk di planning ya. Silahkan Anda melihat contoh itu. Jadi salah satu contoh bagaimana dokumentasi seorang bidan pada waktu dalam proses bekerja. Nah, di sini juga ada contoh untuk Kardex ya, contoh dokumentasi Kardex, pendokumentasian secara tradisional yang dipergunakan di berbagai sumber mengenai informasi pasien yang disusun dalam suatu buku. Jadi Kardex itu sumber informasinya dari pasien tapi secara tradisional, tapi disusun dalam bentuk buku. Nah, Kardex biasanya juga disebut sebagai sistem kartu. Jadi sistem kartu di sini suatu sistem dokumentasi dengan menggunakan serangkaian kartu dan membuat data penting tentang klien, ringkasan problem klien, dan terapinya. Nah, sebagai contoh yaitu kartu ibu, kartu anak, kartu KB, dan lain sebagainya. Ya, contoh untuk Kardex. Jadi kalau kita biasanya ke rumah bidan atau ke rumah sakit atau ke klinik, biasanya kan ada nomor namanya nomor rekam medis. Nah, di situ biasanya dari nomor rekam medis kemudian ada kartu tersendiri yang bisa digunakan untuk melihat hasil-hasil yang kemarin sampai saat ini, perkembangan-perkembangan dari penyakit dan lain sebagainya. Ya. Kemudian contoh selanjutnya adalah computer based patient record atau bisa disebut dengan CPR. Ya, di sini untuk CPR di sini adalah sistem komputer yang berperan dalam menyimpulkan, menyimpan, proses, memberikan informasi yang diberikan dalam kegiatan pelayanan kebidanan, bisa penelitian dan juga pendidikan. Suatu model pendokumentasian yang menggunakan sistem komputer dalam mencatat dan menyimpan data kebidanan. Nah, ini ada contoh ya. Jadi kalau Kardex itu nantinya untuk contoh kartu KB dan lain sebagainya kita akan lihat di slide berikutnya. Kemudian juga untuk computer based patient record contohnya juga akan kita lihat dalam slide selanjutnya. Oke, ini kita bisa lihat ya. Saya memberikan contoh di sini. Yang sebelah kiri itu adalah partograf. Nah, teman-teman semua ini bisa melihat partograf di sini, yaitu seperti kartu juga, bisa juga yang contoh di awal tadi. Jadi bisa dimasukkan nama, umur, kemudian ada juga tekanan darah ya, kemudian nadi, respirasi, itu bisa dimasukkan dalam kartu ini. Nah, untuk contoh computer based patient record atau CPR di samping kanan di situ
metode yang digunakan untuk komputer secara komputer. Jadi kita memasukkan identitas, kemudian menggunakan kode atau coding ya. Di situ akan terlihat nanti biasanya rumah sakit itu sudah menerapkan. Ada juga beberapa klinik yang rekam medisnya sudah menggunakan komputer base ya. Jadi ini beberapa contoh yang kemungkinan nanti pada waktu Anda praktek, kemudian wawancara dengan bidan, kemudian mengunjungi tempat bidan, di sana sudah sejauh apa memiliki Kardex atau memiliki computer based patient record atau bagaimana, ya silahkan nanti untuk diwawancarai, dilihat tempatnya apakah memang sudah memiliki record keeping sesuai dengan kemampuan masing-masing dari klinik, rumah sakit maupun PMB-nya. Baik, kita sudah melihat tadi macam-macam contoh. Nah, sebenarnya fungsi dari record keeping itu sendiri apa ya? Nah, fungsinya yang pertama adalah catatan pasien dihitung sebagai akreditasi. Jadi kalau kita punya dokumen, itu juga bisa merupakan salah satu catatan pasien untuk hubungannya tentang akreditasi. Yang kedua, juga untuk keperluan asuransi sebagai catatan medis untuk perencanaan anggaran dan keuangan. Kemudian sebagai data atau fakta yang dapat dipakai untuk mendukung ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan di sini mendukungnya bagaimana? Kalau kita mau melakukan penelitian, kita bisa mengambil dari record keeping itu. Jadi penelitiannya menggunakan data sekunder. Data sekunder itu data yang didapatkan di luar dari data yang kita ambil secara langsung ya. Yang ketiga, alat untuk mengambil keputusan. Jadi record keeping ini atau dokumen ini sangat penting untuk sebagai alat pengambil keputusan, juga perencanaan dan pengontrolan. Nah, dengan adanya instrumen-instrumen seperti itu, ada CAR, kartograf, kemudian ada SOAP ya. Kita mampu untuk menilai, mampu memberikan suatu keputusan dari pasien dari data-data yang mendukung, contohnya secara subjektif apa, objektif bagaimana, sehingga kita mampu untuk mengambil suatu keputusan ya, perencanaan yang akan kita laksanakan sesuai dengan keluhan atau masalah yang dihadapi oleh pasien. Yang keempat, fungsi yang keempat adalah sebagai sarana penyampaian berkas agar tetap aman dan terpelihara dengan baik ya. Kalau aman, terpelihara dengan baik, penyimpanan ya, itu ya paling tidak untuk pasien kita punya dokumentasi penyimpanan, punya riwayat penyimpanan, sehingga nantinya menjaga. Dengan riwayat-riwayat itu kita juga mampu untuk mengambil keputusan bagaimana tindakan selanjutnya yang akan kita lakukan. Nah, fungsi yang kelima merupakan sebagai bahan bagi bidan untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang diperlukan dan sebagai bukti dari setiap tindakan bidan bila terjadi gugatan. Ya, sama juga dengan yang saya sampaikan pada inform concern, bahwasanya dengan kita menandatangani, dengan adanya menyetujui ataupun penolakan bisa digunakan dalam hal keputusan pada waktu kita berada dalam pengadilan. Nah, sama juga dengan dokumentasi record keeping, fungsinya untuk dokumentasi itu ya sebagai bukti bahwa apabila terjadi tindakan gugatan, kita sudah memberikan inform consent, sudah memberikan edukasi terlebih dahulu, pasien sudah menyetujui, itu dapat kita masukkan sebagai bukti. Ya, jadi inform consent, kemudian pemberian edukasi dan lain sebagainya, record keeping, dokumen-dokumen ini sangat penting bagi seorang bidan untuk mendokumentasikannya. Secara etik, moral, kita wajib secara bidan untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan ya untuk kepentingan bersama. Ya, kita menjadi bidan seyogyanya dapat melaksanakan seluruh amanah yang dilakukan juga sesuai dengan kompetensi kita sebagai bidan yang harus kita lakukan. Oke, baik teman-teman, kita sudah belajar tentang record keeping ya. Record keeping mungkin bisa saya simpulkan bahwa record keeping itu merupakan satu dokumen ya. Terima kasih untuk hari ini sudah bersama-sama belajar tentang record keeping. Tetap semangat semua. Saya yakin Anda bisa belajar ya tentang record keeping
bisa mengaplikasikannya dalam penata laksanaan pendidikan kebidanan dan juga bisa memberikan suatu sumbangsi setelah Anda lulus, bisa memberikan record keeping yang juga sesuai dengan tempat masing-masing untuk dikelola. Tetap semangat semua, semangat belajar.